Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Irsada TV. Bertemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Rodian Fakih. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi sistem integumen pada manusia. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan sistem integumen. Yang pertama adalah pengertian sistem integumen, kemudian bagian-bagian dari sistem integumen, dan juga beberapa hal terkait dengan sistem integumen. Baik, untuk yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan juga melindungi makhluk hidup dari lingkungan sekitarnya. Kemudian sistem integumen ini juga merupakan sistem yang paling besar yang ada dalam tubuh manusia, yang meliputi kulit, kemudian ada kuku, kemudian juga ada rambut atau bulu, dan beberapa hormon yang ada di dalamnya atau kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Baik, untuk selanjutnya yang kedua kita harus tahu bagian-bagiannya. Yang pertama biasanya kita harus mengetahui tentang lapisan-lapisan kulit. Jadi organ yang pertama dari sistem integumen adalah kulit. Kulit itu ada 3 bagian. Yang pertama lapisan, di sini ada 3 lapisan. Kulit itu yang pertama yang paling bagian atas itu adalah epidermis, kemudian di bawahnya lagi ada dermis, kemudian di paling bawah itu atau lapisan yang paling dalam itu adalah subkutan atau endodermis. Nah, bagian-bagian yang lainnya atau tambahan-tambahan dari sistem integumen yang lainnya adalah salah satunya tadi sudah saya sebutkan, ada kelenjar, beberapa kelenjar, contohnya adalah kelenjar sebasia atau kelenjar minyak, kemudian ada kelenjar keringat, dan juga ada bulu, dan juga ada kuku dan yang lainnya. Nah, yang pertama kita membahas tentang beberapa lapisan yang ada di kulit. Nah, di sini ada contoh atau manekin dari kulit, ya. Di sini kita bisa lihat kulit di sini ada, tadi sudah saya sebutkan ada 3 bagian atau 3 lapisan. Yang paling atas atau yang paling luar adalah epidermis, di mana lapisan epidermis itu yang paling tipis, yang paling luar. Nah, di sini tipis sekali. Kemudian di bawah epidermis itu lapisan kedua adalah dermis. Nah, lapisan dermis ini lumayan agak tebal di sini, ya. Kemudian yang paling dalam adalah endodermis atau subkutan. Nah, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari kulit ini ada banyak sekali bagian-bagiannya. Kalau yang paling atas ini kulit, biasanya lapisan paling luar itu ada namanya pori-pori. Ya, pori-pori itu adalah lubang di mana di situ fungsinya nanti untuk mengeluarkan beberapa kelenjar, salah satunya adalah kelenjar keringat. Jadi, nah, nanti terhubung dari ductusnya atau saluran dari kelenjar keringat tersebut yang ada di dalam lapisan kulit bagian dermis ataupun endodermis. Kemudian kita masuk lagi ke bawah, ya, lapisan kedua adalah dermis. Nah, di dermis ini banyak sekali pembuluh darah, ya. Di sini contohnya ada, di sini ada pembuluh darah gambarnya. Sini, nah, ini ada syaraf-syaraf, ya, ujung-ujung syaraf, kemudian ada pembuluh darah juga di sini. Nah, di sini juga ada, ini namanya ductus, ya, saluran dari kelenjar keringat. Jadi kalau misalkan berkeringat, biasanya di sini nanti akan keluar dari sini. Nah, kemudian keluar sampai pori-pori. Nah, ini namanya bagian dari kelenjar keringat. Kemudian ini ductusnya. Kalau ini adalah bagian dari kelenjar dari ini, apa namanya, bulu atau rambut, ya, rambut yang ada di kulit kita. Nah, kemudian yang paling bawah lapisannya adalah lapisan endodermis atau subkutan. Nah, yang kuning-kuning ini adalah lemak atau biasanya kita sebut sebagai jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu merupakan jaringan lemak yang menyimpan lemak di situ. Nah, nanti lemak-lemak yang tidak terpakai oleh tubuh maka disimpan di bagian-bagian ini. Nah, ini merupakan bagian dari kulit atau lapisan kulit. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari kulit. Nah, fungsi dari kulit di sini ada beberapa. Salah satunya yang pertama adalah kulit sebagai pelindung atau protektor jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kulit sebagai persepsi sensori. Nah, persepsi sensori ini contohnya misalkan kalau ada trauma, kemudian misalkan dicubit contohnya. Nah, kulit yang merasakan pertama kali seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengatur suhu tubuh, di mana ketika seseorang mengalami panas, maka kulit yang pertama mengalami reaksinya. Kemudian selanjutnya adalah
sebagai sintesis vitamin. Nah, sintesis vitamin ini banyak sekali vitamin kulit. Salah satunya adalah vitamin E, vitamin D, vitamin K, dan banyak lagi vitamin-vitamin yang lainnya yang mendukung tentang kesehatan kulit seperti itu. Kemudian yang terakhir, fungsi terakhir adalah sebagai pengeluaran atau sekresi dari kelenjar keringat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai beberapa hal terkait gangguan-gangguan yang terjadi pada kulit. Salah satunya adalah gangguan pigmen. Nah, pigmen di sini kita harus tahu bahwasanya pigmen itu merupakan zat pewarna dari salah satunya kulit, ya. Dan yang bisa juga diwarnai adalah rambut dan juga mata seperti itu, yang ada di mata. Kemudian kita fokus kepada kulit di sini, di mana gangguan pigmentasi tersebut adalah terjadi ketika misalkan seseorang mengalami kelebihan pigmen atau kelebihan melanin, maka orang tersebut akan mengalami warnanya lebih gelap ketika pigmentasinya itu lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, kalau pigmentasinya atau melaninnya lebih sedikit, maka orang tersebut cenderung kulitnya berwarna putih seperti itu. Baik, sahabat Isada TV, demikian pembelajaran kita hari ini tentang anatomi sistem integumen. Bagi teman-teman atau sahabat Isada TV yang ingin bertanya atau ingin menanyakan, silakan bisa menanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Isada TV. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.